kasih kepada Pastor Somi, Ibu, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Ibu Elizabeth untuk bisa share firman Tuhan, baik hari ini maupun dari sejak Jumat dan Sabtu ya. Saudara sudah dengar seminar kesehatan, pertanyaannya masih mengasihi kami. Hari ini saya mau bicara tentang family, karena Tuhan cinta keluarga, katakan amin. Ya, gereja akan kuat kalau setiap keluarga tentu kuat. Dan kita semua ada di dalam lingkup keluarga, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, atau sebagai anak, saudaraku. Saya percaya kehendak Tuhan supaya pernikahan kita langgeng. Pernikahan kita diberkati seumur hidup kita, katakan amin. Tuhan tentu tidak menghendaki bahkan yang disebut dengan perceraian ataupun keributan-keributan di dalam rumah tangga. Tuhan punya kerinduan memberkati keluarga. Sebelum ada gereja, sebelum ada negara, sebelum ada kerajaan, maka yang ada adalah keluarga. Adam dan Hawa itu adalah sebuah keluarga yang pertama. Dan saudara-saudaraku, nanti ya ketika langit dan bumi ini lenyap dan kita akan ada di dalam zaman kerajaan 1000 tahun damai, dan setelah itu maka kita akan memasuki juga keluarga baru di mana kita sebagai gereja Tuhan adalah mempelai wanita akan disandingkan dengan mempelai pria adalah Kristus, katakan amin. Jadi Alkitab ini banyak berisi tentang keluarga, saudaraku. Tetapi kita hari ini mau belajar ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan saudaraku keluarga kita ini terganggu, baik secara hubungan, baik secara berkat Tuhan tidak bisa hadir dengan lengkap dalam hidup kita. Saya sebutnya sebagai para pembunuh pernikahan. Hal-hal yang harus kita waspadai, hal-hal yang harus kita cermati. Karena kalau kita, saudaraku, dalam hal ini kita tidak bisa kendalikan, maka ya ada banyak hal yang bisa menghambat keluarga kita. Yang pertama, saya mau bicara tentang uang. Semua keluarga butuh uang, katakan amin. Semua kita butuh uang. Tetapi kalau kita tidak bisa memanage uang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka uang itu bisa jadi bumerang buat keluarga kita. Saudaraku, saya pelajari di dalam Alkitab, saudaraku, ternyata ada lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab tentang uang. Jadi saya perhatikan bahwa ternyata Tuhan Yesus banyak sekali bicara tentang uang. Waktu dia di dunia ini, dia sering ngajar, dia sering khotbah. Tahukah saudaraku, topik pertama yang sering kali dia ajarkan adalah tentang hati. Jadi saudaraku, topik hati itulah topik yang paling sering Tuhan Yesus khotbahkan. Tapi yang kedua adalah tentang uang. Jadi oleh karena itu saya perhatikan betapa Tuhan Yesus, saudaraku, sangat memperhatikan pelajaran tentang uang. 2/3 perumpamaan tentang Tuhan Yesus adalah uang. Yang menarik, saudaraku, mari kita perhatikan ayat pertama kita dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan Yesus sendiri ini yang bicara tentang uang. Lukas 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon yang tidak jujur? Apa itu mamon yang tidak jujur? Uang. Uang, saudaraku. Jadi kalau kita mau sederhanakan ayat ini berbunyi, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal uang, atau dalam terjemahan lain dikatakan tidak bisa mengatur uang dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ayat ini. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Berarti harta yang sesungguhnya kita nggak dapat. Dengan kata lain, memanage uang dengan bijaksana itu pintu gerbang untuk mendapatkan berkat-berkat yang lain. Katakan amin. Jadi kalau kita tidak bisa memanage uang ini sesuai kehendak Tuhan, maka berkat-berkat yang lain akan terhenti. Dan di sini kita belajar sesuatu bahwa ternyata uang bukan harta yang sesungguhnya. Katakan amin. Ada yang lebih
banyak berharga daripada uang. Ada yang lebih banyak bernilai daripada uang. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi keluarga nggak bahagia. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi nggak ada damai. Maka Tuhan katakan, saudaraku, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Peace, bicara tentang damai, bicara tentang joy, itu harta yang sesungguhnya. Kita memang butuh uang, tapi kita percaya bahwa kita butuh lebih daripada uang, yaitu joy dalam keluarga kita. Katakan amin. Kita butuh damai dalam keluarga kita. Ayatnya jelas. Tapi kunci menuju berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil memanage keuangan dengan baik. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku, ternyata mengatur uang itu sangat penting. Ada 3 gaya dalam mengatur keuangan. Yang pertama, ada orang yang hidupnya di atas pendapatan. Berapapun dia dapat, tetap saja pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dan ini yang celaka, saudaraku. Karena ini kan zamannya kartu kredit. Kalau di Jakarta itu ada keluarga yang namanya keluarga Sign and Wonder. Ibu-ibu tiap hari belanja. Ya, di Jakarta kan banyak mall. Ya, ibu-ibu belanja ke mall, lihat ada diskon, baju 50%. Gak bawa duit, gampang. Pakai kartu kredit tinggal apa? Sign, gesek, sign. Amin. Besok lusa, lihat lagi di mall, ada tas diskon 50% lagi. Padahal di rumah sudah banyak tas. Tapi lihat diskon. Gampang, gak bawa duit, sign lagi. Jadi tiap hari sang ibu kerjanya sign. Nah, tiap bulan kan datang tagihan. Suaminya buka toh tagihan itu. Ketika dia baca, dia wonder. Dia terheran-heran. Ini banyak amat tagihan. Maka keluarga itu namanya keluarga Sign and Wonder, saudaraku. Nah, di Jakarta itu banyak, saudara. Ya, di Houston nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku, maksudnya gitu, saudara ya. Nah, di Jakarta banyak kayak gitu. Ini orang-orang yang bukan berarti nggak punya uang, tapi karena nggak bisa memanage uang dengan baik, selalu saja akhirnya pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena terlalu banyak hutang, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, gaya hidup yang kedua adalah di mana ada juga keluarga-keluarga yang hidup dengan pendapatan, artinya selalu pas-pasan. Selalu pas-pasan. Bahkan karena tidak bisa memanage uang itu dengan baik, akhirnya setiap bulan tidak bisa memberikan atau mengembalikan persepuluhan. Karena pas-pasan. Saya hari ini mau berbicara pentingnya kita sebagai orang Kristen mengembalikan persepuluhan. Katakan amin. Yang ketiga, ini yang bagus, saudaraku, yaitu hidup dengan tujuan. Katakan sama-sama saya, hidup dengan tujuan. Jadi artinya kita sebagai keluarga Kristen, saudaraku, harus punya prioritas dalam mengatur keuangan. Dan yang paling bijaksana adalah nomor 1 di urutan pertama. Engkau taruh itu sebagai persepuluhan. Amin. Itu urutan pertama. Urutan kedua, engkau taruh sebagai persembahan. Sebab ada orang berkata begini, saya ingin menabur persepuluhan, Pak. Salah besar. Persepuluhan itu bukan urusan taburan. Persepuluhan itu urusannya kembalikan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena 10% itu sungguh-sungguh milik Tuhan, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mau bicara jujur, 100% uang kita semua pun milik Tuhan. Yang harus kita benar-benar manage dengan bijaksana. Nah, setelah 10% itu dipotong, maka tinggal 90% itu yang berhak kita tabur. Katakan amin. Kita tidak nabur dari yang 10%, tapi tabur dari yang 90%. Engkau tabur. Dan Alkitab katakan apa yang engkau tabur, itu pasti engkau akan tuai. Amin. Kalau engkau tidak menabur, apa yang engkau menuai. Tapi kalau engkau menabur, pasti engkau akan menuai.
Tapi di dalam kita memanage uang, jangan lupa tentang saving. Karena Tuhan juga bicara tentang planning. Katakan amin. Ya, siapa yang mau bangun menara, kata Tuhan, dia harus bikin anggaran. Yusuf, saudaraku, dia tahu akan ada masa kelaparan. Itu sebabnya dia merencanakan. Sebelum masa kelaparan tiba, dia bikin dulu, saudaraku, persiapan. Maka Tuhan mengajarkan kita planning. Alkitab katakan orang yang mengembalikan persepuluhan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Kita nggak baca deh ayatnya, sudah tahu ya, kita Maliaki. Dan Tuhan akan curahkan berkat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan berkelimpahan. Katakan sama-sama berkelimpahan. Tapi saya baca dalam bahasa Ibraninya, saudaraku, maka dikatakan bukan hanya berkelimpahan, sampai engkau dan saya tidak bisa menampung berkat Tuhan. Haleluya. Luar biasa bukan? Kalau kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan berkati kita sampai kita nggak bisa nampung berkat Tuhan. Wow, luar biasa. Saya pikir-pikir waktu itu ketika belajar ini, berkat apa yang kita nggak bisa tampung? Saya pikir apa ini Tuhan? Saya tanya sama saudaraku, kalau uang saudara bisa nampung nggak? Hari ini saudara saya kasih 1 miliar rupiah, kira-kira saudara bisa tampung? Bisa nampung nggak? Bisa? Oh bisa Pak Bunadi, gampang. Saya deposito saja, betul kan ya? Hari ini saya kasih engkau 5 miliar, bisa nampung? Bisa? Yang benar, bisa nampung? Wah, di sini ada jago nampung semua rupanya saudara ya. Mau kasih berapapun engkau akan berkata, saya bisa tampung Pak. Kalau uang. Tapi Alkitab katakan orang yang mengembalikan persepuluhan, sampai saudara dan saya nggak bisa tampung. Itu bukan lagi bicara uang, itu bicara hadirat Tuhan. Katakan amin. Itu bicara joy, itu bicara peace. Makanya saudaraku, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan buka tingkap langit. Saya percaya bukan hanya soal uang, tapi akan Tuhan berkati kita dengan hadiratnya. Rumah tangga kita akan diberkati luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengembalikan persepuluhan. Jadi yang pertama, saudaraku, saya mau berbicara tentang uang. Managelah uang dengan baik. Bukan berarti kita nggak punya uang, tapi terlalu banyak keinginan. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita sehingga kita tidak bisa memanage uang ini dengan baik. Taruh di nomor pertama persepuluhan. Jangan pernah lupa itu. Kembalikan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, ujilah aku. Luar biasa bukan? Dalam hal ini Tuhan sepertinya menantang kita. Uji aku. Masa aku nggak berkati engkau? Haleluya. Dan saya melihat saudaraku, puluhan tahun saya melayani Tuhan, orang-orang yang mentaati firman Tuhan ini, hidupnya tidak pernah kekurangan. Amin. Hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi yang pertama, sektor uang kita harus perhatikan baik-baik. Karena kalau kita tidak memanage uang ini dengan bijaksana, stuck hidup kita. Artinya berkat yang lain, saudaraku, kita tidak akan dapatkan. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa kalau kita bisa memanage uang ini dengan baik, maka harta yang sesungguhnya, haleluya, akan menjadi milik kita. Itu lebih daripada uang, saudaraku. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, saudaraku, apa yang bisa membunuh pernikahan kita. Yang kedua adalah kalau keluarga membangun rumah tangganya di atas pasir. Itu bahaya. Sebab gampang rubuh, saudara. Mari kita lihat ayatnya ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kalau kita membangun rumah tangga kita dengan dasar pasir, bahaya. Berarti gampang rubuh, gampang hancur keluarga kita. Mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Haleluya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Kalau kita mendirikan di atas batu,
rumah kita nggak akan rubuh. Katakan amin. Ada 3 serangan. Ini bicara family, saudaraku. Pertama dikatakan hujan. Serangan pertama namanya hujan. Hujan itu air yang turun dari atas. Artinya kalau bicara konteks keluarga, problem dengan pihak atas. Kira-kira apa itu? Problem dengan pihak atas. Problem dengan orang tua, problem dengan mertua, itu kan di atas kita ya. Ya, di Indonesia saya suka konseling keluarga-keluarga, ada problem dengan mertua. Houston gak ada ya? Gak ada, haleluya. Lalu saudaraku, itu baru hujan. Kemudian firman Tuhan katakan begini, datanglah banjir. Banjir dari bawah. Itu problem dengan pihak bawah. Pihak anak, pihak cucu, itu kan di bawah kita. Ya. Lalu dikatakan apa saudaraku? Angin. Angin dari samping. Itu problem yang sejajar. Apa itu? Dengan suami, dengan istri, itu kan sejajar. Jadi ini tentang family. Tapi kalau kita dikatakan di sini, dengar firman, lakukan firman, itu bijaksana. Katakan amin. Tapi firman Allah katakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, rubuh rumah itu, hebatlah kerusakannya. Berarti di dalam Tuhan, yang paling penting adalah bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan firman Tuhan itu. Amin. Apa yang Pastor Somi setiap hari Minggu di tempat ini sampaikan kepada saudara. Bagus kita mendengar tentu. Awalnya tentu mendengar. Tapi yang terpenting adalah melakukan. Ada beda besar antara dosa dengan firman, saudaraku. Kalau dosa kata Tuhan, ada beberapa dosa saudara belum lakukan, baru di pikiran saja. Terpikir, baru dipikirkan saja, itu kata Tuhan sudah dosa. Saudara sebagai katakan laki-laki, belum berzina secara fisik dengan seorang wanita, tapi sudah ada di pikiran, maka firman Tuhan katakan itu dosa. Tapi kalau firman sudah aku terbalik. Kalau saudara dan saya baru dengar firman nih ya, dengar tiap hari Minggu firman, belum dihitung sama Tuhan, belum dihitung. Saya mau tanya, ngomong-ngomong nih ya, setan dengar firman nggak? Setuju? Setan dengar firman? Setan dengar firman. Jadi kalau ada orang Kristen yang cuma dengar firman, tidak melakukan, dia mirip dengan coba katakan kiri kanan, rasanya saya nggak mirip sama setan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita cuma dengar, oh firman Pastor Somi bagus, tapi kita nggak pernah melakukan, bahaya saudaraku. Karena saudaraku kita sedang mendirikan rumah di atas pasir, bukan di atas batu. Tapi kalau saudara mendengar firman dan ada komitmen, saya mau lakukan firman itu, maka engkau sedang mendirikan rumah tanggamu itu bukan dengan dasar apa? Pasir lagi, tapi dengan dasar batu yang solid. Jadi katakan sama-sama saya, pentingnya ketaatan. Saudara setuju? Pentingnya ketaatan. Saudara, siapa sih keluarga yang ingin diberkati Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Kalau berkat cepat ya saudara ya. Tetapi saudaraku, memang saya baca di Alkitab Tuhan rindu memberkati kita. Tapi dengarkan statement ini saudaraku, supaya kita bertumbuh ke next level. Bahwa Allah itu hanya melindungi dan memberkati kita dalam bidang-bidang di mana kita berusaha taat. Saya ulangi supaya kita jangan salah nangkap. Bahwa Allah hanya melindungi dan memberkati kita dalam bidang-bidang di mana kita taat. Dalam bidang-bidang lain di mana Allah tidak dipatuhi, firman Tuhannya tidak ditaati, maka tidak ada perlindungan dan berkat. Jadi kalau secara general memang Allah melindungi dan memberkati kita. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa Allah hanya melindungi dalam bidang-bidang
di mana kita taat. Dalam bidang-bidang di mana kita tidak taat, Allah tidak memberkati kita, saudaraku. Saya ambil contoh. Daud itu disebut orang yang berkenan di hatinya Tuhan, katakan amin. Tetapi dia juga manusia biasa seperti kita yang ada kekurangan, yang ada kelemahan. Saudara tahu kenapa Daud selalu menang perang? Dimanapun dia berperang, saudaraku, dia menang. Luar biasa. Dia menghadapi musuh-musuhnya nggak pernah kalah, dia menang. Kalau kita pelajari kenapa? Karena dia taat dengan hukum yang namanya hukum perang. Di Alkitab diajarkan tentang hukum perang. Mari kita lihat dalam kitab Ulangan, saudara-saudaraku. Kitab Ulangan pasal 20. Kitab Ulangan pasal 20 ada yang disebut hukum perang, saudaraku. Mari kita lihat. Ulangan pasal 20. Maka ada yang disebut di situ tentang hukum perang. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 20 ya, dari ayat 1 kita nggak baca ayatnya panjang, tetapi judulnya adalah hukum perang. Katakan sama-sama, hukum perang. Jadi saudaraku, Daud baca hukum perang ini dengan seksama, dia taati hukum perang ini, sehingga dimanapun dia perang, haleluya, Tuhan berkati. Dan dia tidak pernah kalah. Tapi ternyata ada hukum lain yang dia langgar. Ada hukum lain yang dia langgar. Mari baca Ulangan 17. Kitab Ulangan pasal 17. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Kalau saudara perhatikan dari ayat 14. Ulangan 17 ayat 14. Maka ternyata ada hukum tentang raja. Untuk menjadi seorang raja Israel itu ada hukumnya, ada aturannya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak boleh dilanggar oleh seorang raja. Maka kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 17 mulai ayat 14, itu kita akan belajar tentang hukum tentang raja. Kita nggak baca semua, tapi saya mau tunjukkan ada ayat yang dia langgar. Ada ayat yang dia langgar. Ada hukum yang dia langgar, saudaraku. Itu sebabnya akhirnya dia menemukan banyak kesulitan. Ayat 17. Inilah yang dia langgar. Ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dia baca hukum ini, tapi dia langgar. Saudara tahu Daud itu istrinya banyak. Udah banyak istri, masih aja ngintip orang mandi, saudaraku. Dan turun kepada anaknya Salomo. Daud aja udah banyak istrinya. Apalagi anaknya namanya Salomo. Berapa tuh jumlah istri sama gundiknya? Ceceng, saudara. Saya waktu ngajar di sekolah Alkitab, ada seorang murid saya tanya gini. Pak, mau tanya apa kamu? Kalau istri 1000 yang ke-1000 ketemunya kapan, Pak? Saya balas, saya mana tahu, istri saya cuma satu, Ibu Elizabeth. Jadi artinya Daud dia belajar tentang hukum tentang raja, dia langgar. Maka saya beritahu, di medan perang, kenapa dia menang terus? Dia taat dengan hukum perang. Tapi di area family-nya banyak persoalan. Banyak persoalan. Saudara tahu yang namanya Absalom itu anaknya Daud yang ganteng. Dia berontak sama Daud. Ada anaknya yang namanya Tamar. Itu diperkosa oleh saudaranya sendiri, bukan? Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya mau diberkati secara family, maka apa yang saudara dapat di gereja saudaraku, taati. Kita jangan taat sebagian kebenaran. Taati seluruh kebenaran firman. Maka hidup keluargamu akan diberkati. Katakan amin. Termasuk hukum apa saudaraku? Hukum tentang makanan. Makanlah sayur yang banyak.
maka engkau akan diberkati. Katakan amin. Sebab semua hukum harus ditaati. Haleluya. Katakan kiri kanan, masih doyan sayur? Nah, itu penting saudara ya. Haleluya. Saya mau saksian ya. Ada satu keluarga. Ini pengusaha saudara. Secara ekonomi diberkati luar biasa. Saya perhatikan kenapa keluarga ini diberkati, karena sang ayah itu taat kepada hukum bersepuluhan. Dia bilang sama istri dan anak-anaknya, ada 2 anaknya, jangan lupa ya, tiap bulan kamu kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan hidup mereka diberkati. Tapi saudaraku, satu sore, sang ayah pulang kantor. Biasa pulang malam, ya karena dia seorang ya bos, tentu kerjaannya banyak. Tapi hari itu dia agak santai, dia pulang sore. Di rumah dia nggak ketemu istrinya karena sedang belanja, tapi dia ketemu anaknya. Ya, anak yang besar sudah kuliah. Seorang perempuan sedang ada di kamar, ternyata lagi mandi. Sang ayah berkata, aduh kepengen nih ngobrol sama anak, mumpung pulang sore. Jadi dia masuk ke kamar anaknya sedang mandi. Dan dia pikir nanti deh kalau anakku sudah keluar kamar mandi mau ngobrol. Begitu dia mau keluar saudaraku, itu handphone di meja kerja anaknya itu berbunyi. Dia nggak mau lihat sebenarnya, tapi karena persis di depan dia, jadi terlihat. Dia baca juga ada kiriman SMS. Bunyinya begini saudara. Kemarin malam enak ya, kapan kita lakukan lagi? Itu kan bisa macam-macam ya. Bisa pergi ke mall sama-sama, bisa makan sama-sama, atau bisa nonton sama-sama. Tapi ada rasa nggak sejahtera dalam hati ayah ini. Ini apa? Kemarin malam enak, kapan kita lakukan lagi? Nah begitu anaknya selesai mandi, singkat cerita diinterogasi, ditanya, ini apa? Ini apa kemarin malam enak? Akhirnya singkat cerita dia ngaku saudaraku, ini bukan makan bakso sama-sama, ini bukan ke mall sama-sama, tapi ini sudah bicara hubungan suami istri dengan teman kuliahnya. Kaget sang ayah, saking kagetnya tidak bisa kendalikan tangannya, dia tampar, dia pukul anaknya saudara. Tapi anaknya nggak takut, anaknya malah menatap ayahnya. Dengan berani dia berkata, ayah berani-beranian tampar aku, munafik. Begitu saudaraku. Mama udah cerita sama aku. Memang papa ancam mama tidak boleh cerita, tapi mama sudah cerita bahwa papa main gila sama sekretaris papa. Munafik papa. Wah anak itu saudaraku sampai luka. Sampai saudaraku dia tinggalkan rumah. Dicari berapa hari baru ketemu. Akhirnya terjadi pemulihan sih. Tapi ada harga yang mesti dibayar. Di sini kita belajar sesuatu. Di area ekonomi nggak ada persoalan. Kenapa? Sang ayah ini taat dengan hukum-hukum keuangan. Tapi ternyata di area menjaga kekudusan rumah tangganya dia gagal. Menjaga kekudusan pernikahannya dia gagal. Sehingga di area ini saudaraku ada lubang di mana iblis bisa masuk. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita mau taat, Alkitab katakan, taati seluruh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jangan beri celah kepada iblis dalam segala aspek. Maka janji Tuhan, ya dan amin. Hidup keluarga kita akan diberkati luar biasa. Katakan amin. Jadi semua aspek ya harus kita taati. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, ini juga bisa menjadi pembunuh pernikahan kalau kita nggak hati-hati. Yang ketiga adalah di mana suami istri tidak menjalankan fungsinya sesuai firman Tuhan. Jadi suami biarlah menjalankan fungsinya dengan benar, istri menjalankan fungsinya dengan benar. Katakan amin. Jangan terbalik saudaraku. Nanti berkat Tuhan tidak akan turun. Di dalam perjanjian lama, Musa
diperintahkan Tuhan bikin kemah sembahyang. Dan Tuhan berkata, hei Musa, perhatikan baik-baik, ukurannya harus tepat, bahannya harus tepat, peletakannya harus tepat, tidak boleh melanggar. Dan Musa melakukannya. Maka ketika semuanya sudah selesai, bahannya sesuai kehendak Tuhan, ukurannya sesuai kehendak Tuhan, semua sesuai kehendak Tuhan, maka Alkitab katakan ketika ditahbiskan, kemuliaan Allah turun atas kemah sembahyang itu, dan imam-imam tidak tahan berdiri. Katakan amin. Kemah sembahyang itu keluarga. Kalau saudara dan saya menata keluarga kita, suami istri, sesuai kehendak Tuhan, akan turun luar biasa. Katakan amin. Ada sebabnya mari kita mau belajar tentang fungsi suami dan fungsi istri. Fungsi suami, saudaraku, yang pertama adalah suami itu sebagai imam. Katakan sama-sama saya, imam. Jadi fungsi imam itu berdoa. Jadi sesibuk-sibuknya suami memang dia harus punya doa. Entah itu doa pagi, doa siang, doa malam, terserah. Tapi dia harus berdoa untuk keluarganya. Ingat Ayub, pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa untuk keluarganya. Jadi salah besar kalau tugas doa hanya diserahkan kepada istri. Sebab di Jakarta ada tuh saudaraku, ya, suami-suami yang titip doa sama istri. Mah mau kemana mah? Jam doa di gereja, titip dong. Haleluya. Emang mamanya atau istrinya tempat penitipan barang. Nah, suami harus jadi imam. Imam tugasnya berdoa. Doakan siapa? Doakan keluarga. Katakan amin. Yang kedua, suami harus jadi nabi. Nabi itu tugasnya adalah dia dapat firman dari Tuhan, dia menyampaikan. Jadi suami itu saudaraku harus menyampaikan firman di rumah. Saya mendorong setiap kita punya mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita, apalagi saudara yang anak-anaknya masih kecil-kecil. Dan tugas suami, saudaraku, menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau suami sedang travel, istri menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah raja. Tugas raja adalah memerintah. Katakan sama-sama saya, memerintah. Jadi mengatur. Jadi yang mengatur itu suami. Ayah yang harus mengatur rumah tangga. Misalkan begini ya. Saudara berkata sama istri dan anak-anak, setiap malam jam 9, matikan TV, kita masuk kamar, kita mesbah keluarga. Kita mau berdoa. Nah, yang menetapkan itu suami, yang menetapkan itu ayah. Jadi anak-anak harus nurut, istri harus taat, karena suami sebagai raja yang memutuskan. Jadi jam 9, sesibuk apapun semua harus masuk kamar, mesbah keluarga. Jangan begini saudaraku, anaknya lagi nonton jam 9. Wah, TV bagus acaranya. Di sini TV acara apa ya? Hah? Kalau di Indo tuh banyak sekali tuh sinetron-sinetron. Wah, lagi nonton anaknya. Papanya bilang jam 9 nonton, stop. Masuk kamar, mesbah keluarga. Si anak bilang, Pi tunggu Pi, lagi bagus filmnya, tuh lihat aja. Papinya lihat saudaraku, bener juga bagus. Duduk di sebelahnya, itu mah bukan raja, itu prajurit. Jadi saudaraku, itu tugas daripada suami adalah pertama, dia imam, dia berdoa. Yang kedua menyampaikan firman. Yang ketiga adalah sebagai raja. Dan yang keempat dia sebagai gembala. Katakan sama-sama saya, gembala. Gembala itu artinya saudaraku melindungi keluarga. Ya, sayang kita tidak ada waktu banyak. Saya mau cerita ada banyak kejadian di Alkitab. Anak-anak yang tidak digembalai dengan baik oleh orang tuanya, khususnya ayahnya, itu problem besar. Saudara pernah baca Timotius? Timotius itu hidupnya penuh ketakutan. Takut, sampai dia sudah jadi hamba Tuhan, dia ketakutan. Maka akhirnya ketemu Paulus, dan Paulus berkata begini, Allah tidak berikan kepadamu roh ketakutan Timotius,
tapi roh kasih, kuasa, ketertiban. Kenapa sebenarnya Timotius takut, saudaraku? Karena ternyata masalah keluarga. Timotius punya ibu orang Yahudi. Namanya siapa, ingat? Ada Lois dan neneknya siapa? Eunike. Tapi sudah perhatikan, tidak pernah disebut nama ayahnya, bukan? Ayahnya seorang Yunani dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi keluarga ini problem. Dan yang lebih problem lagi, ayahnya itu seorang pelaut. Jadi saudaraku, sudah orang Yunani tidak percaya kepada Yesus, sejarah menceritakan dia seorang pelaut. Seorang pelaut, saudaraku, jarang di rumah, bukan? Bertahun-tahun bahkan ada di luar. Jadi Timotius itu kasihan. Sejak kecil nggak pernah, saudaraku, ngalami yang namanya kasih sayang seorang ayah. Dia tidak pernah mengalami pengembalaan ayahnya. Makanya yang mendidik dia cuma dua, ibunya dan neneknya, Lois dan Eunike. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Ada ketakutan. Sebab saudaraku, saya pernah satu hari makan siang dengan seorang hamba Tuhan, pakar anak. Dia bilang begini, dan saya kira betul juga. Pak Bunadi, perhatikan, anak-anak usia di bawah 12 tahun, kalau misalkan dia mimpi buruk, siapa di sini yang masih punya anak di bawah 12 tahun? Coba bisa angkat tangan. Nah, perhatikan saudara, kalau dia mimpi buruk lihat neraka malam-malam, atau lihat hantu, dia teriak, wow, maka dia turun dari ranjang. Yang paling bagus, itu ideal, itu keluarga ideal. Anak ini akan lari, nyamperin papanya. Karena tahukah saudaraku, papa itu gembala, pelindung dalam keluarga. Katakan amin. Maka papanya akan dekap dia dan berkata, nak, gak usah takut, ada Tuhan Yesus. Ayo papa anterin lagi ke kamar. Didoakan dan anak itu akan tidur pules. Anak itu akan tumbuh dengan rasa aman. Karena dia punya papa sebagai gembala. Timotius gak dapat. Dia mimpi buruk malam-malam, lihat neraka, dia teriak-teriak, gak ketemu papanya. Papanya di mana? Di laut lagi berenang, saudaraku. Ya. Jadi perhatikan coba di sini. Ya, kalau di Indo kan, saya suka bilang gini, kalau ada anak di bawah 12 tahun, dia mimpi buruk malam-malam, nggak lari ke papanya, larinya ke mbak. Maka cepat-cepatlah bikin seminar keluarga. Katakan amin. Berarti something wrong. Nah, saudaraku, itu fungsi suami. Jadi sebagai pertama imam, nabi, raja, dan gembala. Nah, fungsi istri sekarang sebagai penolong yang sepadan. Katakan penolong yang sepadan. Ya, saudara sudah tahu ayatnya ya. Saya tidak usah baca lagi di kitab Kejadian, ada penolong yang sepadan. Suka ada orang salah paham. Penolong itu dianggap nomor 2. Penolong dianggap nomor 2. Jadi nomor 1 itu yang hebat itu suami. Istri itu nomor 2. Penolong cuma. Salah besar. Sebab Roh Kudus juga penolong, bukan? Katakan amin. Roh Kudus penolong. Tapi tidak pernah diajarkan di Alkitab Roh Kudus jadi lebih rendah dari Allah Bapa dan Allah Putra. Mereka semua sama. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sama. Tapi yang beda fungsinya. Jadi demikian juga suami istri itu sebenarnya sejajar, tapi fungsinya berbeda. Maka Alkitab katakan tidak pernah Tuhan menciptakan seorang wanita dari tulang kepala supaya lebih tinggi dari laki-laki, betul ya? Tapi juga enggak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak. Tapi diciptakan dari tulang apa? Rusuk. Supaya apa? Supaya sejajar. Makanya saudaraku, kalau kita jalan-jalan di mall, saudara ya gandeng istri saudara, yang digandeng apanya? Tulang rusuk kan. Pinggangnya yang digandeng karena memang sejajar. Kan nggak pernah lihat kan laki-laki ya gandeng ya pegang lehernya, yo mah kita jalan-jalan. Nggak pernah kan ya? Mau coba ntar di mall coba.
Jalan-jalan ya mah. Enggak saudara, atau pegang kakinya. Ya karena sejajar. Walaupun disebut penolong, tapi sepadan, artinya sejajar. Nah saudara-saudaraku, kata penolong ini yang luar biasanya begini saudaraku. Yang saya pelajari adalah kata penolong itu di dalam bahasa Ibraninya artinya mengelilingi. Jadi menolong itu artinya mengelilingi. Katakan sama-sama saya mengelilingi. Jadi fungsi seorang istri itu mengelilingi suaminya. Saudara bingung deh. Oh mengelilingi, berarti saya harus keliling-keliling suami saya tiap hari gitu. Nah kata mengelilingi ini bukan artinya itu. Artinya saudaraku memagari gitu ya. Suaminya pertama dengan doa. Jadi saudaraku sebagai istri harus memagari suaminya pertama dengan doa. Lalu dikatakan juga dengan dukungan semangat. Katakan sama-sama saya dukungan semangat. Jadi istri itu harus beri dukungan semangat kepada suami. Yang kemudian dikatakan lagi penghiburan, pujian, dan kepercayaan. Dan jangan mengecam suami atau mengkritik. Karena tugas seorang istri adalah beri semangat. Suami pulang kantor capek. Dia ngadu sama istrinya, "Mah, capek mah. Diomelin bos lagi hari ini. Bos marah-marah." Nah, dia ngadunya ke siapa? Ke istri. Istri harus kasih semangat. Jangan terbalik, saudaraku, dia udah ngadu, udah bilang capek, diomelin bos. Istrinya bilang gini, "Emang lu mah bego diomelin melulu." Itu bukan istri yang bagus, saudaraku. Ya, itu mah namanya udah jatuh ketiban apa? Tiang listrik, saudaraku. Sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku lagi, haleluya. Jadi penolong yang sepadan itu kelilingi dengan doa, pujian, penghiburan, kata-kata semangat. Amin saudara. Jadi jangan mengecam, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan seorang istri itu terlalu mengecam. Mari kita lihat ayatnya ya. Di dalam Amsal, pasal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Saya berapa menit lagi ya Pak? Masih bisa terus? Masih ya? Amsal 21 ayat yang ke-9, mari kita lihat. Haleluya. Amsal 21 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka apa? Bertengkar. Sudut sotoh rumah. Di Israel tuh rupanya rumah-rumahnya beberapa mirip kayak di Indo. Di Indo kan banyak ruko ya. Ruko-ruko itu kalau di atas itu bukan genteng saudara. Tapi yang kita sebut dak ya. Saudara ngerti ya? Jadi bukan genteng. Jadi ada dak, orang bisa jemur di atas. Nah Alkitab katakan, lebih baik seorang suami naik ke atas dak, kehujanan, kepanasan gak apa-apa deh, daripada dia turun ketemu istri yang ngajak apa katanya? Bertengkar. Jadi rupanya Alkitab juga ngajarin memang ternyata fungsi istri bukan terlalu banyak mengecam. Memang saudaraku kita harus perhatikan, ini kodrat wanita dan pria memang di mana-mana sama. Ya, kalau kita pelajari perempuan itu memang punya kata-kata jauh lebih banyak daripada pria. Stok wanita itu setiap hari 50.000 kata. Stok laki-laki 25.000. Nah, jadi memang perempuan kodratnya lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Itu di Indo begitu, di Houston terbalik kali ya. Hah? Haleluya. Nah, oleh karena itu aku yang 50.000 ini harus digunakan dengan bijaksana. Jangan mengecam saudaraku. Di dunia militer ada yang namanya senapan AK. Itu lain dengan pistol. Kalau pistol sekali tembak, dor, udah dia diem. Tapi kalau AK itu saudaraku nggak gitu. Itu AK saudara. Nah dalam dunia militer katanya diajarin orang yang pakai senapan AK itu hanya bisa dilumpuhkan dengan granat. Jadi dibom gitu. Nah,
lumpuh, saudaraku. Nah, saya pesan di family jangan kayak gitu, saudaraku ya. Jadi perempuannya pakai akak gitu, saudaraku. Dat. Nanti laki-lakinya pakai granat gitu, bum gitu. Lalu nyanyian pulangkan saja katanya, saudaraku. Ya karena memang ditugaskan oleh Tuhan, perempuan itu mengelilingi dengan doa. Katakan amin. Dengan pujian, dengan semangat, dengan kata-kata penghiburan. Bukan mengecam. Ada ayat katakan bahwa laki-laki nggak bisa tuh dimenangkan oleh istrinya dengan kata-kata, tapi oleh perbuatannya yang saleh. Amin, sudah. Jadi ada fungsi antara suami dengan istri. Itu yang ketiga ya. Yang terakhir sudah. Atau sebelum yang terakhir ada satu lagi fungsi istri yang saya kira ini penting, yang tidak boleh dilupakan. Istri juga harus rela menundukkan dirinya kepada suami. Itu penting. Harus rela menundukkan dirinya kepada suami. Saya mau kasih tahu ada aliran berkat dalam rumah tangga. Mari kita lihat Mazmur 128. Mazmur 128. Ada aliran berkat dalam rumah tangga asal kita mematuhinya. Mazmur 128 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya, disebutnya orang saja. Orang itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi dalam bahasa asli dan Inggris maka jelas itu adalah laki-laki. Berbahagialah setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Jadi mulainya dari laki-laki. Diberkatilah seorang laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Jadi ibu-ibu ada PR hari ini. Kalau doakan suami sesuai firman. Jangan doakan suami begini, Tuhan berkati suamiku supaya kaya. Itu enggak sesuai firman. Nanti dia kaya bahaya, saudaraku. Digondol kuntilanak nanti, saudaraku. Doanya begini harusnya. Tuhan berkati suamiku kaya dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Nah itu aman. Haleluya. Maka dikatakan di sini memang berbahagia setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, itu bisnis. Jadi kalau seorang laki-laki, suami hidupnya takut akan Tuhan, dengar baik-baik, bisnismu akan diberkati. Amin. Tapi setelah itu baru turun. Dikatakan ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Tidak pernah diajarkan dalam Alkitab bahwa pucuk pimpinan adalah seorang wanita. Di dalam keluarga, pucuk pimpinan adalah laki-laki atau suami atau ayah. Tapi kalau ayahnya benar, makanya kita di dalam gereja kan ada yang namanya gerakan kepriaan ya. Pria sejati dan sebagainya. Karena pria itu sangat penting. Sebab kalau prianya benar, turun ke bawahnya benar. Katakan amin. Tapi kalau prianya enggak benar, bahaya saudara. Turun ke bawahnya pun enggak benar nanti. Maka dikatakan ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Baru setelah itu turun kepada istri, baru turun kepada anak-anak. Dan ayat 6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ini bicara cucu. Jadi saudaraku di Indo, ya, cukup banyak problem. Karena istri merasa status sosial lebih tinggi dari suami. Lebih pinter, ya. Suaminya mungkin cuma ya lulusan SMA. Istrinya sudah banyak titel. Wah, luar biasa titelnya, profesor, doktor, insinyur, kabulator, bocor sudah. Jadi dia merasa lebih pinter. Makanya saudaraku dia dominan. Begitu saudaraku struktur ini dibalik, bahaya. Karena berkat Tuhan akan stop. Sepinter-pinter apapun seorang istri, dia harus mengerti bahwa kepala keluarga tetap seorang suami. Katakan amin.
Kita harus berani untuk rela menundukkan diri kepada suami kita. Makanya saudaraku, Tuhan itu adil kalau saya bilang. Istri diajarkan untuk tunduk kepada suami, tapi suami juga ada pelajaran. Supaya balance, supaya seimbang. Mari kita lihat 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal 3, saudaraku. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, ada keseimbangan antara istri dengan suami tentunya. Supaya dua-duanya kita bisa belajar. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama demikian. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi fungsi istri tunduk kepada suami. Tetapi ayat yang ke-7 saya lihat, saudaraku, Tuhan itu adil. Maka dikatakan dalam ayat 7 demikian. Demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah saudaraku? Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di satu sisi istri harus tunduk kepada suami, tapi di sisi yang lain suami harus bijaksana kepada istri. Saya kira kita sepakat ya, istri-istri akan lebih bisa tunduk kepada suami yang bijaksana. Katakan amin. Pasti saudara. Jadi ada dua belah pihak yang harus bertumbuh. Nah, yang terakhir sebelum kita berdoa. Ini juga bisa jadi masalah, saudaraku. Yaitu kalau di dalam keluarga itu ada kesombongan. Kesombongan di sini artinya tidak mau mengaku salah. Artinya terlalu egois. Suami yang egois atau istri yang egois yang susah sekali mengaku salah atau bilang sorry kepada pasangannya. Itu pun bahaya, saudaraku. Saudara harus perhatikan, masalah terbesar dalam hidup manusia itu adalah ego, bukan setan. Ya, bukan setan. Setan udah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah bilang setan masalah terbesar. Pekerjaan iblis sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu, katakan amin. Masalah terbesar itu ego kita. Ada seorang pendeta, pelayanan pelepasan. Itu mantan dukun yang dilepaskan. Pastor Somi sampai ada 40 roh jahat. Jadi pendeta ini memang punya roh karunia membedakan rohnya tuh luar biasa. Jadi dia bisa mendeteksi ini ada 40 roh jahat. Pelayanan pelepasan, didoakan satu-satu. Dalam nama Yesus keluar. Keluar, satu demi satu keluar. 39 keluar. Jadi dari 40, 39 keluar, tinggal berapa? Tinggal satu. Yang susah ini. Udah didoakan, ditongking, saudaraku. Ya, dikucek-kucek palanya, saudaraku. Enggak keluar. Manifestasi. Akhirnya bisa ngomong. Ngomongnya gini. Pak Pendeta, jadi roh jahatnya itu ngomong. Pakai mulut orang itu. Pak Pendeta, aku sih kepengen keluar. Tapi orang tempat aku tinggal yang gak kepengen aku keluar. Jadi persoalannya di setannya apa orangnya, saudaraku? Orangnya, saudaraku. Ya, saya suka kesian sama setan, disalahin melulu, saudaraku. Padahal kesalahan bukan di setan. Ya, di sini ada yang setan. Ya ada ya. Kesalahan bukan di setan, saudaraku. Tapi di orang, ya. Di ego kita, ya. Amin. Nah, saudaraku, kalau di dalam keluarga ada kesombongan, artinya suami istri tidak punya kesediaan mengaku salah, maka itu bahaya. Saudara tahu masalah ego itu memang masalah dosa manusia. Udah orang egois yang saya perhatikan adalah lebih parah lagi begini. Udah susah ngaku salah, nyalain orang lagi. Nah, itu sudah double tuh, saudaraku. Udah susah nih yang ngaku salah, nyalain orang. Itu dosa di Taman Eden itu. Nah, Taman Eden begitu kan. Tuhan ngomong sama siapa? Adam salahkan siapa? Hawa. Tuhan ngomong sama Hawa salahkan siapa? Ular. Tuhan ngomong sama ular salahkan siapa? Hah?
Nggak ada ayat ya saudaraku ya. Itu dosa manusia. Jadi udah susah ngaku salah karena ego, kesombongan saudara. Udah gitu cenderung nyalakan orang. Jadi saudaraku ada binatang tuh yang laku keras. Namanya kambing hitam saudaraku. Ya. Wah laku sekali saudaraku. Tapi ayatnya bilang gini saudaraku. Saya belajar saudaraku. Terus terang dalam hal ini saya belajar banyak dari istri saya, Ibu Elizabeth. Saya belajar. Ya, saya dibesarkan dalam lingkungan sebagai orang-orang yang harga dirinya terlalu keras, terlalu tinggi. Susah sekali dulu saya ngaku salah. Tapi saya beruntung saya punya istri Ibu Elizabeth. Ya, dia adalah seorang yang ya gampang sekali bilang sorry. Tapi harus dua belah pihak bukan? Katakan amin. Karakter itu transfer. Jangan pernah mengharap orang lain berubah kalau kita nggak berubah dulu. Amin. Ya, saya belajar banyak. Akhirnya saya pun juga terus merubah diri saya. Karena harus dua belah pihak. Karena kalau keluargamu mau sembuh, keluargamu mau diberkati Tuhan, dua belah pihak harus punya kerendahan hati. Amin. Jangan satu pihak. Maka ada ayat yang bagus, saudaraku. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa ini bukan hanya kepada Tuhan, tapi antar sesama. Kalau konteks suami istri artinya ini suami istri, maka dikatakan di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Rupanya ada PR di dalam keluarga. Banyak kita mungkin cuma saling mendoakan. Ayo kita saling doakan, saling kuatkan. Tapi Tuhan bilang tidak. Harus ada dua. Yang pertama dikatakan saudaraku saling mengaku dosa. Harus bisa bilang sorry kalau salah. Saya salah Pak, saya salah Ma. Lalu saling mendoakan. Jadi kemudian kita saling mendoakan. Sebab kalau kita saling mendoakan, tapi kita belum saling mengaku salah, kita mendoakan dengan sakit hati. Artinya kita belum ada pemberesan. Maka Tuhan katakan beresin dulu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya di dalam rumah tangga kita ada kesembuhan. Katakan amin. Ada blessing, ada berkat yang turun. Kalau dua belah pihak saudaraku melakukan ini. Ada banyak hal saudaraku yang sebenarnya saya mau share. Tetapi beberapa hal ini biarlah bisa menjadi berkat buat kita semua. Katakan amin.